Semakin berbahaya. Kali ini kita akan hadirkan bintang tamu berikutnya, seorang aktris senior legendaris, mendapatkan penghargaan bukan hanya di dunia perfilman Indonesia tapi juga mancanegara. wow, pokoknya mendunia banget. Langsung aja kita panggil Ibu Christine Hakim. Selamat pagi. Selamat pagi. orang cantik kan. Let's go. Ibu. Akhirnya dia ketemu di Ambiar loh. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ibu Christine Hakim, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Datang ke sini. Ya, senang Baik kok. sekali loh, aslinya tuh Masya Allah banget. Bener. Nggak Aku pernah dimasakin di rumahnya. Oh, enak banget masakannya. Ayo kita nanti ke tempat ibu ya. Rumahnya juga Ayo, bagus. ayo, ayo. Kita mau kasih lihat buat sobat Ambiar. Ini dia sosok dari Ibu Christine Hakim yang sosoknya melegenda bukan hanya di Indonesia tapi juga ke mancanegara. Ibu Christine Hakim go internasional. Ya Allah. Judulnya The Last of Us. Wow. The Last of Us. The Last Kalau of Us. 2010 kan ada Eat, Pray, Love ya kan. 2010 ya? 2010. Baru ingat aja sih. Sekarang The Last of Us, serial Hollywood. Tapi sebelum kita bahas itu ya, aku tuh penasaran loh. Banyak yang nggak tahu seorang Ibu Christine Hakim ini awalnya tuh pengennya tuh jadi seorang psikolog sama jadi arsitek. Tapi kok bisa akhirnya main film tuh gimana ceritanya? Karena waktu itu ibu ingat sekali ke kantor perusahaan film itu sebenarnya tujuannya untuk menolak. Betul. Jadi niatnya dari rumah tuh memang untuk nolak, nggak mau main film. Kenapa harus nolak? Karena nggak tertarik. Awalnya nggak tertarik. Nggak tertarik sama film. Kan ya gimana ya? Ya nggak tertarik. Karena dulu waktu sekolah juga sama kesenian tuh nggak suka. Sukanya ilmu pasti. Ya tapi itulah jalan Tuhan Tapi ya. jalan Allah iya. Betul, sampai ya Allah, padahal apalagi waktu mulai main film itu lagi semangat-semangatnya juga mengkaji itu ya Al-Qur'an, hadis, kan kayaknya satu ke neraka Berbeda satu ya. kultur. Sepertinya gitu ya, tapi kembali lagi jalan Tuhan sampai Tuhan, karena gini 10 menit tuh baru injakan kaki di kantor itunya, produsernya Pak Teguh tuh langsung udah buka. Ini dia calon pemain Om. Ya kita kan baru 16 tahun ya. Lihat sudah sutradara terkenal katanya, padahal baru tahu juga itu sutradara terkenal. Bingung kan. 10 menit kemudian, ayo ikut ke kantor Om yang satu lagi ya. Di situ juga gitu juga. Besok Mas Slamet kan jemput kamu ini ya di sekolah, terus nanti main ke Sanggar Om. Terus mau bilang apa? Wih ya, karena udah dibuat tangannya sama Teguh Karya. Wih ini pemain aku. Gimana sih ceritanya karirnya bisa mendunia? Akhirnya bisa main film dan juga series Hollywood. Itu yang ngajakin tuh awalnya gimana? Apakah pakai casting? Tapi masa pakai casting sekelas Christine Hakim? Pakai casting. Oh ya? Tapi pasti itu semua sudah jalan Tuhan dan kehendak Tuhan ya. Tinggal ibu selalu percaya, karena kan nggak mau main film di film. Jadi terus bertanya Tuhan, apa nih semua gitu kan maksud dari semua ini. Jadi sebetulnya setiap langkah perjalanan manusia itu ya mencari tahu gitu ya. Ini kemana sih, itulah arahnya gitu kan. Begitu juga selalu bertanya barangkali Tuhan. Kok kesini lagi. Exactly, gitu ya. betul Dewi. Karena kau mau udah berapa kali sebetulnya mau berhenti main film. Termasuk setelah Cutnya Din. Bayangin tuh 3 tahun kan ya harus menjaga konsentrasi, mood kerja semua untuk gak fokus sama satu tokoh karakter itu, jadi berat sekali gitu ya. Tapi kembali lagi udah amanat, jadi selalu belajar terus sampai sebetulnya ibu sadar juga itu pertama kali diundang ke Cannes Film Festival tahun 85 ya. Melihat sesungguhnya bagaimana dunia dunia film, bagaimana artis tuh betul-betul yang betul bintang di langit gitu ya, yang susah dijangkau gitu. Waduh, saya bilang, saya gimana ya mau jadi bintang di langit? Saya turun dari mobil di Jakarta becek banjir gitu kan ya. Itu kehidupan kan, itu kehidupan ya di negeri kita. Kayaknya nggak cocok deh saya di Indonesia tuh
harus menjalani kehidupan seperti itu gitu ya. Tapi ya jadi akhirnya juga menyadari nggak mungkin juga saya mau menjadi orang. Saya lahir di Indonesia, besar di Indonesia. Hati saya nih hati Simbo gitu ya. Jadi nggak mungkin juga untuk go to Hollywood, kecuali kalau mukanya cantik kayak Cinta Laura. Tapi kan mungkin bagi Allah Cinta Laura, Ibu. maksudnya Cinta Laura kan masuk jadi orang jadi orang barat. Wajah internasional maksudnya. Iya, exactly. Karena gitu kan. bapaknya juga orang bule gitu Mas Ibu. Ini karena ini simbol gitu kan ya, gitu kan. Jadi tapi terus pasti ada masuk Tuhan lain juga di balik itu. Yang ngajakin siapa untuk The Last of Us ini? Sebelum The Last of Us kan pernah Eat, Pray and Love Betul. juga ya. Kalau waktu itu karena syutingnya di Bali, jadi pasti membutuhkan pemain-pemain Indonesia juga gitu ya. Di casting nggak mau ikut casting karena waktu itu sebetulnya kenapa bukannya sombong mau menolak produksi Hollywood enggak, tapi simple aja waktu itu sedang merawat ayah yang di rumah sakit sudah 2 bulan sampai akhirnya meninggal. Jadi dan ibu waktu itu juga nggak pulang ke rumah gitu ya. Jadi kalau waktu itu masih ada syuting, pulang ke rumah sakit hanya ingin selalu berada di samping ayah karena udah feeling kayaknya nggak akan lama lagi gitu ya. Oh jadi gitu. Terus that's life. Ya, sebentar ada tawaran dari Hollywood ya, nggak penting buat aku gitu ya, tapi aku hanya ingin berada di samping ayahku. Sampai udah ditolak waktu itu juga nggak mau ikut casting. Ayah meninggal setelah 10 hari. Terus datang lagi si casting director yang dari New York sama ada yang Deborah Gabinetti yang dari festival film Balinale International Film Festival. Dia kebetulan juga local casting directornya. Waktu itu ada gathering di rumah, jadi juga nggak bisa fokus. Gini aja deh, saya bilang karena nggak enak menolak. Akhirnya kebetulan saya ada undangan waktu itu dari Kementerian Pariwisata untuk visit Lombok Year. Ini aja udah kalau gitu sekalian aja deh, nanti saya pulangnya mampir di Bali, casting. Kita lakukan casting di Bali. Casting. Terus sempet ditelepon 1 bulan kemudian, maaf the director maunya asli orang Bali. Oh nggak apa-apa gitu kan ya. Jadi setelah syuting barangkali 1 bulan, tiba-tiba dia ditelepon lagi. Enggak ditelepon, tapi waktu itu ke Bali untuk menghadiri Balinale International Film Festival. Terus si director Balinale itu kebetulan casting director lokalnya Christine menceritakanlah ada masalah di produksi, shall we go to the location? Yuk, ayo kita bantu apa yang bisa kita bantu karena ada masalah waktu itu sampai produksi itu mau cabut dari Bali. Waduh, saya bilang ini abis dari ada bom Bali, ini bisa rusak nanti nama Indonesia kan ya. Akhirnya ayo kita ke lokasi apa yang kita bisa bantu. Sampai sana malah eksekutif produsernya dia bilang, Christine, I saw your audition, katanya that's my favorite one gitu ya. Ini kita ada masalah katanya, bisa nggak direkturnya mau ketemu kamu lagi. Jadi singkat kata mereka harus mengganti karena ada masalah satu dan lain hal, harus mengganti peran Wayan itu. Yang penjual jamu itu ya. Jadi ya mereka direkturnya sama produsernya ingin ketemu langsung jadi sama aku. Hanya ketemu ya terus akhirnya main aja. Eat, Pray, Love ya. Itu memang rencana Tuhan. Rencana Tuhan. Tapi berbicara mengenai rencana Tuhan, kita tahu bukan hanya rezeki, termasuk juga umur. Bahwa kita tidak bisa memilih sampai usia kapan kita menemani orang tua, termasuk almarhum ayah dari Ibu Christine Hakim. Pasti berat ya ketika harus bekerja, kembali ke rumah sakit, ke rumah. Pesan yang diingat oleh ibu dari beliau sampai sekarang yang tidak akan pernah. Ayah yang meninggal ya? Ayah, dari ibu. Ayah dari ibu maksudnya. Yang ayah dari ibu. Selalu ibu ingat sampai sekarang. Pesan dari beliau itu apa sih? Ayah ibu tuh sebetulnya nggak terlalu banyak bicara, ya. Tapi selalu menunjukkan dengan sikap, memberikan contoh dari sikap. Ya, tapi ibu tahu beliau almarhum sangat sekali
menghormati atau bangga dengan apa yang sudah ibu lakukan gitu ya. Akan tetapi tetap ya bahwa berbagi sesama mereka-mereka yang mungkin tidak seberuntung kita di dalam kehidupan. Itu mandatnya ya Ibu. Iya, itu yang bukan sama ayah saja tapi dari ibu juga gitu ya. Jadi intinya adalah jangan lupa untuk menabung juga di kehidupannya. Betul. Secara kelapangan hati juga jauh lebih terasa ya. Betul. Tapi buat ibu apa keinginan dari beliau, dari ayah yang sampai dengan sekarang masih belum diwujudkan barangkali oleh seorang Christine Hakim? Banyak sekali yang jelas ya. Itu sebabnya sekarang ibunya ibu alhamdulillah masih tinggal bersama kami. Usianya sudah 88 tahun. Jadi berusaha untuk spend time di tengah kesibukan apapun, kecuali kalau lagi di luar kota atau di luar negeri ya memang tidak bisa ya. Tapi selama masih ada di Jakarta, waktu itu ya untuk bersama-sama gitu ya dengan orang yang kita kasihi, ya apakah itu orang tua pasti gitu ya, suami dan juga keluarga besar gitu ya, karena kita nggak tahu gitu ya masalah usia. Dan kadang-kadang itu yang masih terngiang gitu ya, yang merasa juga gitu, aduh kangen deh gitu ya sama Christine gitu ya, bilang ke ibu saya gitu, sampai kangen, sampai orang tua harus menyebut kangen tuh kan artinya kita kurang memberikan waktu berada di samping mereka ya. Itu sebabnya pada saat ibu mempunyai perasaan bahwa ayah ini nggak akan lama lagi, waktu itu juga harus bekerja, bahkan ada dinner, ada meeting dinner sama gubernur Papua gitu ya. Ragu-ragu mau berangkat, sampai ibunya ibu yang menguatkan, kamu nggak apa-apa, kamu pergi aja, papa will be okay gitu ya. Udah pergi dan betul. Tapi cuma satu malam itu aja, habis dinner besok paginya balik lagi ke Jakarta. Waktu sedang transit di Makassar, di WA sama direktur ibu. Nanti ibu dijemput ya sama sahabat ibu, ada namanya Ibu Heni, sama Heni. Itu kaki langsung udah kayak nggak ada tulangnya ya. Udah feeling ya? Udah feeling, karena nggak mungkin dijemput sama sahabat. Buat apa gitu, ya? Buat apa gitu kan ya. Ya udah menguatkan diri selama perjalanan, betul. Sampai di rumah sakit semua sahabat-sahabat keluarga udah kumpul, keluarga udah di itu pinggir. Sepertinya emang lagi menunggu ibu ya. Oh, jadi masih dalam keadaan hidup? Masih dalam keadaan hidup. Alatnya itu juga ya, monitor. Ibu masih bisikin terus, masih zikir, dibisikin. Terus ibu ingat sekali kakaknya ibu sama ibunya ibu bilang, Christine ikhlas gitu ya. Padahal aku bukannya nggak ikhlas, cuma hanya ingin terus membisikkan la ilaha illallah di telinganya di saat akhirnya. Terus suster mau mengontrol, monitor, ibu pindah ke sebelah. Ini terus bisikin terus. Percaya nggak, waktu ibu bilang, kita panggilnya Opa ya, karena ngebasahin cucu-cucu, Opa, ini Christine itu dalam kondisi yang lagi koma, buka mata. So what's on your thought? Apa dalam pikiran seorang Ibu Christine Hakim menyaksikan saat terakhir? Don't worry, karena ekspresinya tuh sangat happy. Betul, nggak menderita, nggak apa, padahal disuruh kita ikhlas gitu ya Bu. Iya, I'm okay gitu kayaknya gitu. Cuma nggak bisa ngomong, coba buka mata. Itu sih. Terus yang lucu, udah di rumah sakit, ayah saya main piano, pengen sekali main piano. Tapi kan nggak mungkin ya, bagaimana membawa piano ke rumah sakit. Kalau itu sih dirasakan betul, ibunya ibu juga hanya satu yang mungkin saya pengen main piano ayah saya. Karena memang kalau ada acara keluarga kumpul tuh pasti ayah main piano, kakakku main gitar, kakak yang perempuan nyanyi. Aku si gadis pemalu ini mojok. Seandainya ibu bisa menyampaikan sesuatu untuk almarhum Opa tercinta, ya, mau bilang apa sama almarhum ayah dari Christine Hakim?
mudah-mudahan ya nanti di alam kuburnya itu juga tidur dengan nyenyak. Amin. Amin Ya. ya Rob. Jadi mudah-mudahan dengan ibu sebagai anak menjaga sikap ibu menjadi manusia yang lebih baik di mata Tuhan. Amin. Mudah-mudahan ini akan bisa tetap melancarkan jalannya Amin. orang tua, ya almarhum, untuk terus mudah-mudahan bersama-sama kita mendapatkan kebahagiaan. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di pagi-pagi yang Ini senang, di sana senang, di mana